Eh, Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Pagi hari ini mari kita datang dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapak. Biar ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, biar berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya undang untuk Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kita mau saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kita mau katakan kunaikan syukur padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lebih sungguh-sungguh katakan kunaikan syukur. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita katakan segala puji syukur. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujiannya dari awal. Katakan kunaikan syukur. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji syukur. Syukur bagimu, ku tinggikan, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, Katakan segala puji syukur. syukur bagimu, tinggikan, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, Katakan segala puji syukur. Yes, inilah sembah kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Sekali lagi
katakan segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan Tuhan, Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Mari kita keluarkan suara kita buat Tuhan Yesus. Kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, menyembah Engkau ya Bapa. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kami mau rasakan kehadiran-Mu Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kau mau jamah setiap hati kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau mau jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dengan apa akan ku balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. bersyukur pada Sekali katakan dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur setiap waktu. Katakan dengan apa akan ku balas. Haleluya. Segala kebaikan-Mu segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur setiap waktu. Sekali katakan dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur setiap waktu. Kita mau katakan kita buat Tuhan Yesus. Segala kebaikan-Mu segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Sekali katakan dengan apa, dengan sungguh-sungguh. Apa yang ku balas. Haleluya. Segala kebaikan
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau selalu berada di dalam hati kami Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita akan Engkau ya Bapa. Pelihara setiap ibadah kami dari awal pada hingga akhirnya Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan bukan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Pakai setiap pelayanan kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih lambaikan tangan ke kanan kiri. Shalom semuanya. Adu sukacita Bapak Ibu. Amin. Adu sukacita Bapak Ibu. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Ayo kita mari bertepuk tangan buat Tuhan buat pagi hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar, Kaulah menara dan kota berlindung. dari awal katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota berlindung. yuk kita bersyukur buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk lebih semangat lagi kita bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Aku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Katakan dariku. namun. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita kembali. Kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa saat kita berada di rumah Tuhan, saat kita datang ke rumah Tuhan, tidak ada kekhawatiran di dalam hidup kita. Amin. Janji Tuhan bahwa selalu setia, ya dan amin. Selamanya kami mau berserah Tuhan hanya di dalam kekhawatiran kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Ketakutan kami di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan. Janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat badai datang menghampiri kami Tuhan,
tak ada ketakutan saat itu Tuhan. Kami percaya kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Lagu ini katakan, ku percaya janjimu saat ku hancur hati. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan, berikan kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan Tuhan, beri jalan. Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti, dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku, membuatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku Tuhan, Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kita akan tujuan ini dari awal. Saat ku hancur hati Tuhan, ku datang padamu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan.
Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mengaminkan firman-Mu ya Allah. Tuhan Yesus, bila mana kami mendengarkan firman-Mu, maka kami mendapat jaminan daripada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Segala kekeliruan kami ya Tuhan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kuduskanlah telinga kami. Kuduskanlah hati kami. Jadikan kami tempat dari firman-Mu ya Allah. Karena dari firman-Mu membawa kami Tuhan hidup lebih dekat kepadamu. Kami perlu campur tangan-Mu. Kami perlu kuasa-Mu ya Allah. Untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa jahat. Kuasa-kuasa iblis yang mengganggu setiap kami ya Allah. Tanpa firman-Mu ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa. Tapi kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada di dalam setiap kami. Hidup Tuhan memimpin kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau duduk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, dengan tujuan daripada Tuhan supaya kita memperoleh kekuatan, untuk kita memperoleh kemenangan, untuk kita tidak terpengaruh oleh kuasa-kuasa jahat yang selalu bekerja. Tapi kalau ada firman Tuhanlah yang hidup itu. Ya, yang menjamin kita semua. Sebab itu, jangan takut, jangan tawar hati. Jangan ya. Ada Tuhan pada kita yang melindungi kita. Kalau saja firman Tuhan ini yang sebentar kita dengar, ya, Dialah yang memberi kekuatan kepada kita. Firman Tuhan yang kita dengar ini sebentar, Dialah yang kita membuat jadi hati bersyukur kepadanya. Haleluya, terima kasih. Kami buka, kita sama-sama kita buka kitab kita di Wahyu pasal 3 ayat 10. Kita memperhatikan dengan baik-baik dari firman Tuhan ini. Ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menurut firman-Ku, karena saudara dan saya menurut firman Tuhan. Apa selanjutnya? Untuk tekun menantikan Aku, untuk tekun menantikan Tuhan. Ya. Kita menurut firman Tuhan untuk tekun menantikan. Ya. Ini firman Tuhan. Ya. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Mencobai, ya. Ya, dia bilang. Saya ulangi. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan, ya, yang akan datang. Waktu itu firman Tuhan, pencobaan yang akan datang.
Tetapi sekarang bukan akan datang, udah datang. Udah datang ini pencobaan untuk dunia, untuk manusia yang diam di bumi ini. Udah datang sekarang. Ya, udah datang. Saudara tahu, sudah datang kan pencobaan. Ya, udah datang. Dunia mana yang tidak mendapat pencobaan yang sekarang ini? Ya, tidak peduli dunia itu. Seperti Amerika, negara yang maju, negara Eropa yang maju, tidak peduli. Ya, tidak peduli. Ini percobaan untuk yang sekarang, bukan akan datang lagi. Yang udah datang ini sekarang untuk dunia, untuk dia manusia yang ada di muka bumi ini. Ini firman Tuhan. Ya. Tapi dari firman ini kita sangat bersyukur. Bersyukur sekali kepada Tuhan. Ya. Saya ulangi ya. Kita perhatikan ini kalimatnya. Karena engkau menurut firmanku. Ya, ingat. Karena engkau. Untuk tekun menantikan aku. Menantikan aku ini Tuhan. Menantikan Tuhan. Kata Tuhan nih, maka Tuhan pun akan melindungi engkau, melindungi saudara dan saya dari hari pencobaan yang akan datang. Waktu itu dikatakan yang akan datang, sekarang sudah datang. Sudah datang nih, bukan akan lagi, sudah datang. Ya, untuk seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang diam di bumi ini mau bertobat apa enggak? Mau mendengarkan firman Tuhan atau tidak? Mau menurut atau tidak? Itu terserah. Ya. Tuhan tidak memaksakan kehendak, tapi firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita. Bagi orang yang menurut firman Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, dapat perlindungan daripada Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Jadi maka jangan tawar hati, jangan takut. Ya, percaya kepada Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yang hidup tidak di dalam Tuhan, dia kekhawatiran, ketakutan luar biasa. Ya. Tapi kita enggak usah takut. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Tapi ingat, ya, kita harus ikut protokol kesehatan. Jangan sembrono, jangan seenaknya. Ya, harus pakai ini, pakai. Harus cuci tangan dengan sabun, cuci tangan. Ya. Untuk kita jaga jarak katanya. Ikut jaga jarak. Ya. Itu kita harus ikutin. Jangan sombong. Gua ada Tuhan yang lindungin gua. Nah, itu nggak boleh begitu. Itu mencobai Tuhan namanya. Ya. Tapi kita harus mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan bila mana saudara dan saya menurut firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Tuhan berjanji ada perlindungan bagi kita. Enggak salah kata Mazmur ya. Yang ayat 91. Ya. Lebih baik kita buka aja ya. Untuk memberikan kita penghiburan. Nah, Mazmur pasal 91 ayat 7 sampai 11 lah. Ya, kita baca ya. Ini buat kita. Mazmur 97
ayat 7, Mazmur 91 ayat 7 sampai 11. Ya begini. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tetapi tidak menimpa kita. Kenapa? Karena kita orang yang menurut firman Tuhan. Karena kita orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini janji Tuhan yang gak pernah bohong. Saya kan khotbah kemarin, Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, ini janji Tuhan. Ya, saya bilangin, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tidak akan menimpa saudara dan menimpa saya. Kalau saudara dan saya menurut firman Tuhan, kalau saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan, ini janji Tuhan untuk melindungi kita di akhir zaman ini. Ya, di akhir zaman ini. Ya, pencobaan yang terjadi di dunia ini. Nah, kalau saudara ingin dapat perlindungan daripada Tuhan, ya, perlindungan, ingat, kita harus menurut firman Tuhan. Pengen dapat perlindungan tapi kita tidak mau nurut firman Tuhan. Bila itu terjadi sesuatu apa, Tuhan diteriak-teriak sama Tuhan, tolong, Tuhan tolong. Hal-hal yang tidak saya ingini, mengapa ini terjadi? Introspeksi diri. Ini pengalaman saya. Karena saya tidak menurut firman Tuhan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana kita minta teriak sama Tuhan, tolong, Tuhan tolong. Kenapa ini terjadi pada saya? Tapi kita nggak introspeksi diri, kita tidak menurut firman Tuhan. Jangan. Kita harus menurut firman Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan yang menjamin. Tadi pujian, firman Tuhan menjamin. Aduh, puji Tuhan ya. Memang ya, iblis itu luar biasa untuk mempengaruhi kita. Hati kita, pikiran kita, ya, lamunan kita. Dia bisa mempengaruhi kita. Banyak sekali namanya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang terpengaruh oleh segala perasaan-perasaan, lamunan, pikiran, hati. Karena hidupnya ya tidak berserah dan minta kuasa Tuhan hidup dalam kita. Nah, iblis yang kerja, dia kerja dari hati kita, dia kerja dari pikiran kita, dia kerja dari mana-mana. Lamunan itu tanpa diundang datang. Saya sering banget melamun. Iya, ngelamun datang. Begitu ingat, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Hai setan melamun, engkau keluar dari hati kami dan pikiran kami. Engkau merusakkan kami. Mengapa kita kata gitu? Kita katakan sama ibu, engkau tidak tahu siapa saya. Saya adalah rumahnya Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kamu mengganggu saya? Kita ngaco melawan iblis. Karena ada firman. Coba kalau enggak, ya loyo terus. Disuruh ke kiri ya ke kiri. Disuruh ke kanan ya ke kanan. Suruh jalan ya jalan. Kenapa? Tuhan enggak ada dalam hidup kita, jadi ngikutin dia kita. Iya. Sebab itu, jadikan kita ini tempatnya Tuhan, Raja di atas saya. Jadikan hidup ini. Yesuslah engkau satu-satunya yang kuasa dalam hidup ini. Jadikan itu Yesus. Ya. Aduh. Saya asal bisa saudara jangan buka-buka laptop itu tuh HP ya. Pengaruhnya banyak. Ya. Dan dikatakan saya Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Banyak gitu. Dikata begitu.
Yesus itu Tuhan. Tuhan, saudara. Ya, saya udah pernah di HP kirim pada Gibis Maranatha ini. Yesus sendiri mengatakan, waduh, jadi ke situ dan nih. Kira-kiranya waktunya kita buka aja dah. Yohanes pasal 13 ayat 13. Udah pernah buka kan dulu waktu khotbah Jumat. Yohanes pasal 13 ayat 13. Nih ingat itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu Yesus yang bicara. Ya. Yesus sendiri yang berbicara kepada murid-muridnya. Dia adalah guru. Dia adalah Tuhan. Ini Yesus sendiri. Tetapi saya dengar dari apa? Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Di HP saya dengarnya. Saya Tuhan tolong jemaat Tuhan di Gibis Maranatha. Jangan sampai terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat. Jadi ingat bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus tuh enggak menyombongkan diri. Dikit-dikit ngomong, gue ini Tuhan, saya ini Tuhan. Enggak, dia sama dengan kita manusia dengan rendah hati. Tapi di sini dia berbicara dengan murid-muridnya. Katamu tepat, aku adalah guru, aku adalah Tuhan. Dia kata benar omongannya dari murid-murid Tuhan Yesus. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ini ingat ya, bahwa Tuhan itu hidup. Aduh, puji Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua ya. Ya. Mari kita banyak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Banyak bersyukur kepada Tuhan. Jangan minta-minta mulu dah. Percayalah ada perlindungan. Asal kita berdoalah, Tuhan tempatkan saya dengan Tuhan. Jadikan saya benar-benar rumah Tuhan. Biar kita hidup dengan aturan Tuhan, ya. Aturan kita ini waduh ngawur. Saya sadarin aturan Tuhan itu ada baru kita berterima kasih dari firman Tuhan ini yang di Wahyu pasal 3 ya. Tadi kembali lagi ke pasal Wahyu pasal 3 itu. Di ayat 10 ya. Karena engkau menurut firman-Ku. Yang menurut nih firman Tuhan ya. Yang nurut, bukan yang enggak nurut, yang nurut ya. Yang nurut untuk tekun menantikan aku. Tuh. Yang tekun menantikan Tuhan. Ya, yang tekun. Ini janji Tuhan loh. Maka aku pun akan melindungi engkau. Tuhan akan melindungi saudara dan saya dari hari pencobaan yang akan datang. Ini dulu akan datang tuh waktu itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang bukan akan, yang sudah datang. Ini sudah datang ya, sudah datang. Hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pencobaan ya, ini sudah datang. Ya, tapi kita ingat yang menurut firman Tuhan, yang tekun menantikan Tuhan. Tadi sudah kita dengar di Mazmur pasal 91 itu. Ya. Kita terusin di Mazmur 91 untuk mengakhiri ya khotbah ini.
Saya ulangi ya, Mazmur pasal 91 ayat 7 sampai 11. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, tidak akan menimpa kita. Di ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, ini di sekarang ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Sebab Tuhan tempat perlindungan kita. Jangan ada yang menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan ada yang meninggalkan Tuhan. Sekarang kita baca ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Lalu ayat 10, malah petaka tidak akan menimpa kamu, malah petaka tidak menimpa kepada kita, ya. Dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, kepada rumah kita, kepada rumah Tuhan. Nih, diri kita nih rumah Tuhan, kemahmu nih, kemah nih, ya, diri kita tidak mendekat. Ya, ini janji Tuhan loh. Ya. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga saudara-saudara dan menjaga saya di setiap jalan kita. Bersyukurkah kita sama Tuhan? Percaya kepada Tuhan Yesus. Bersyukur. Sebab malaikat Tuhan ada bersama-sama menjaga ini. Kemarin juga saya Tuhan akan memunculkan Mikael, itu pelindung, Mikael pelindung. Maka ya, jangan ikut, jangan tawar hati, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan singkat ini ya menempatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, amin. Ya, kita angkat satu pujian, kita sama-sama berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Amin. Dia penolong kita satu-satunya. Malamku yang sungguh, Dia berjanji datang kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya,
berterima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Karena firman-Mu ini yang hidup ya Allah, boleh ada di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Kekuatan-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya ada di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu membawa kepada kami hari lewat ke hari. Oh Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih untuk Om Lim Yong atas firman-Nya. Siapa yang merasa diberkati oleh firman-Nya Bapak Ibu? Ya, biar firman-Nya merema di hati kita dan kita dapat menjalankannya. Selanjutnya saya langsung pengumuman aja ya Bapak Ibu, menggantikan Om Muradi karena hari ini tidak bisa hadir. Yang pertama, minggu depan masih ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi. Ibadahnya diadakan 1 kali. Yang kedua, di depan telah disiapkan kantong kolektor tunai maupun non tunai. Non tunai bisa pakai GoPay, OVO, bisa GoMobile juga Bapak Ibu. Yang ketiga, tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Selanjutnya doa syafaat saya serahkan pada hambanya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita sama-sama berdiri. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Bapa yang maha baik, kami datang menghampiri Engkau kembali Tuhan. Pada hari ini menaikkan ucapan syukur kami yang melimpah-limpah kepadamu atas apa yang sudah Engkau limpahkan dan berikan atas setiap kami Tuhan sampai detik ini. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur atas benih firman yang sudah Kau tabur bagi kami pagi hari ini. Meteraikan, camkan setiap perkataan-Mu atas kami Tuhan. Jangan lalukan setiap kata pun Tuhan daripada firman-Mu atas hidup kami. Tapi terus didik kami, ajari kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan terlebih kami mampu melakukannya ya Bapa di dalam perbuatan perkataan kami. Kau sudah nyatakan kemurahan dan kebaikan-Mu. Kau sudah nyatakan firman-Mu sampai saat ini Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Walaupun 1000 rebah di sisi kami Tuhan, 10.000 rebah di kanan kami, tapi kami tetap akan berdiri kokoh kuat di dalam Engkau ya Bapa. Sebab hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami dan kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi untuk benih firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, pendeta muda Lim Yong. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi di masa tuanya. Agar beliau tetap betul sehat, kuat untuk bisa melayani Tuhan. Dan memberkati seluruh kaum keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Bapak Gembala kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Di masa tuanya tetap berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi-Mu ya Bapa. Agar beliau itu dapat menuntun kami domba-domba-Mu Tuhan. Ke air yang tenang, ke rumput yang hijau ya Tuhan. Berkati seluruh kaum keluarganya Tuhan. Berkati istrinya, anak, cucu, menantu, dan keluarga besarnya Tuhan. Dipersatukan oleh kasih Tuhan yang tidak berkesudahan ya Bapa. Segala masalah, beban, dan pergumulan hidup yang sedang dihadapi mungkin Tuhan. Tuhan tolong campur tangan Tuhan untuk kaum keluarga besar Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak, kami titipkan sidang jemaat-Mu dalam tangan Engkau Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami usahakan Tuhan tolong kami. Apa yang kami makan, kami minum, dan kami pakai ya Bapak daripada-Mu. Kami akan terima dengan penuh ucapan syukur selalu kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Segala pekerjaan kami, segala usaha kami, segala pendidikan anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau yang maha baik. Dan pakailah setiap kami umat-Mu ini Tuhan, dimanapun setiap kami berada, untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Dan ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami selama ini Tuhan. Lewat ucapan kami, lewat perbuatan dan perkataan kami, apa yang timbul dari hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampunilah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami titipkan orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Yang saat ini mungkin sedang berada di rumah ya Bapa. Yang berada di tempat ini Tuhan tolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan ya Bapa.
yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan, sembuhkan dan pulihkan, angkat mereka ya Bapa, dari segala kelemahan hidup mereka Tuhan. Curahkan roh sukacita, damai dan sejahtera atas orang tua kami, agar di masa tuanya mereka tetap bisa sehat, tetap kuat Tuhan, untuk bisa datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan bisa melayani Engkau ya Bapa, menjadi berkat bagi anak cucu mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami titipkan juga anak-anak kami Tuhan, dari yang terkecil sampai yang terdewasa. Berkati kehidupan mereka Tuhan di masa muda mereka, agar mereka terus tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berharap penuh hanya kepada Engkau saja Bapa. Berkati Tuhan studi mereka, berkati pekerjaan mereka, mungkin yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, Tuhan berikan yang terbaik atas hidup mereka semua ya Bapa, agar tiang-tiang gereja-Mu ini Tuhan menjadi tiang-tiang gereja-Mu yang akan terus memperkokoh gereja-Mu Tuhan di tempat ini di masa-masa yang akan datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari kami titipkan bangsa dan negara kami dalam tangan Engkau Tuhan. Terus pulihkan bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, tolong para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat akal budi-Mu Tuhan untuk mereka semua ya Bapa, agar kebijaksanaan, agar setiap apapun keputusan demi keputusan yang diambil Tuhan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan atas bangsa kami. Berkati dan memakai setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani di bangsa kami ya Bapa, di kota-kota kecil, di gunung-gunung, di lembah-lembah Tuhan, di tempat-tempat terpencil. Tuhan tolong mereka semua, berikan kekuatan, hikmat, kesehatan Tuhan, dan kemampuan, agar Injil terus diberitakan di bangsa kami ya Tuhan, Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, utara selatan, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas bangsa kami, dan hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami Tuhan, dan boleh semakin banyak jiwa-jiwa bertobat dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan setiap kami dalam Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna Tuhan, biar Engkau saja yang menyempurnakannya atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa penutup dan doa berkat. Kepada-Mu Tuhan, hamba serahkan semua kami yang berkumpul, baik di gedung ibadah ini maupun dalam setiap rumah, setiap tempat di mana anak-anak-Mu berkumpul Tuhan. Hamba serahkan semua di dalam satu kuasa besar, kuasa perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Baik diri kami, baik Tuhan, anak dan keluarga seluruh sidang jemaat yang Engkau percayakan lewat gereja Tuhan di tempat ini. Setiap kehidupan ini, kami tetap bersandar berharap kepada Bapa di surga, karena kami tahu disitulah tempat di mana kami berlindung. Berikan makanan rezeki yang cukup dalam setiap kehidupan kami, dan berkati di mana kami boleh senantiasa bekerja melakukan segala suatu kegiatan dengan segala berkat yang datang dari sorga. Tuhan berkati majikan-majikan kami, perusahaan-perusahaan kami yang sedang bekerja. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan yang baik, biar nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan, dibesarkan dan diagungkan di dalam setiap kehidupan kami. Inilah yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah mata rohani saudara untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Sorgawi. Turunlah atasmu berkat yang datang dari Bapa Sorgawi, kekuatan iman yang teguh, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan, damai, sukacita Roh Kudus, persatuan kasih dari kuasa Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba tutup ibadah ini. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.